Penonton, balik lagi kita di podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Ini sudah hadir tamu spesial yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk kita undang ke studio podcast kita ini. Karena kesibukan beliau ini udah cukup lama kita arrange waktunya dan sekarang lah beliau bisa hadir. Yang mana sekarang sudah hadir di studio ini. Kalau mungkin sebagian besar udah pada tahu dan pastinya penasaran, kita akan sedikit mengulas begitu banyak sekali mengenai beliau. Ini sudah hadir di studio, ini Kemas Al-Fajri SH, Ketua KPID Provinsi Jambi. Selamat kehadirannya di studio. Saya panggil abang aja lah. Abang Kemas, lebih asik, lebih afdol. Gimana? Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Ini kelihatan dari posturnya ini, memang ini sehat selalu. Alhamdulillah. Yang mana ini akhir-akhir ini juga di Jambi ini cuaca lagi nggak menentu nih, Bang. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Hujannya nggak tanggung-tanggung, deras lagi kan. Betul. Begitu juga informasi yang tentunya banyak datang ini yang menyangkut juga lah sedikit mengenai pekerjaan Bang Kemas ini, yang mana ini sebagai orang garda terdepan di komisi penyiaran ini, Bang. Nah, tapi saya nggak hanya membahas itu aja. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai sedikit biodata lah. Ini banyak yang penasaran ini, Bang Kemas. Karena ini Bang Kemas ini orangnya agak sedikit tertutup untuk masalah pribadinya. Jadi pengen banyak tahu. Gak apa-apa ya, Bang ya. Siap. Jadi kalau mereka tahu nih, jadi puas gitu, Bang. Jadi nggak ada tanda tanya besar lagi gitu. Nah, itu. Jadi ya disinilah di podcast Jambi TV Talk with Andra inilah. Ini tempatnya. Ini pasti ini akan sedikit menjadi mungkin ya bisa jadi viral lah. Gitu. Bang Kemas mulai cerita sedikit nggak nih mengenai soal masa kecilnya dulu. Pastinya ceritanya ini menarik dan pastinya nggak sama dengan masa kecil orang-orang lain. Yang tentunya juga ini banyak yang ingin tahu latar belakang dari keluarga seperti itu. Nah, ini bisa nggak cerita sedikit aja, nggak usah panjang lebar. Saya tahu ini pasti panjang sekali. Singkat aja. Ya. Baik, terima kasih Om Andra aja saya panggilnya ya. Karena memang kalau secara usia ya kan, saya jauh umurnya di bawah Om Andra ya kan. Padahal tadi saya sudah bilang abang, pikir udah aduh ini muda ini pasti. Ternyata gapnya jauh lagi Om. Kita bikin lebih mudah lagi. Udah nggak apa-apa lah. Ya, baik ya kan. Ini acara yang cukup luar biasa ya kan. Alhamdulillah bisa dipanggil juga. Sebenarnya saya itu nunggu-nunggu dari kemarin ya kan. Nunggu-nunggu. Kapan ini kan saya diundang di podcast yang lagi viral ini di Jambi ini kan. Tapi mungkin bisa dipikirkan nanti Om Andra ya kan, terkait jargonnya tadi kan jangan bilang siapa-siapa kan. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi ternyata di sini dikorek semua nih siapa kita kan. Baik, jadi kalau boleh cerita sedikit ya kan pengalaman masa kecil ya. Ya. Saya lahir di Jambi ya kan. Ya Jadi putra daerah lah ya. Alhamdulillah ya kan. Memang khusus mengabdi untuk daerah ya. Untuk daerah. Jadi saya tinggal di seputaran daerah Telanai. Gak jauh-jauh dari Om Andra juga lah sebenarnya kan. Kita tetanggaan. Ya kan. Tetanggaan. Iya kan. Nah, kalau cerita latar belakang keluarga, ya saya berasal dari keluarga yang bergelut di bidang akademisi ya.
Kebetulan kedua orang tua saya boleh dibilang orang-orang yang fokus di bidang pendidikan. Ya. Saya berkeluarga ada 5 orang. Alhamdulillah itu cowok semua, 5-5-nya. Cowok semua Iya. ya. Tapi kalau kata orang-orang, itu yang paling ganteng saya itu. Tapi silakan dinilai sendiri. Iya, Ya. itu karena abang yang hadir di sini. Kalau memang ada penolakan nanti silakan dibantah nanti. Kan. Jadi memang melalui masa kecil dari mulai sekolah dasar itu di Jambi, ya kan. Tapi saya sempat pindah ke Surabaya, Om Andra. Oh, Karena orang tua waktu itu sempat pindah ke Surabaya, jadi ikut menemani orang tua. itu sekeluarga pindah semua. Enggak, cuma saya dengan abang saya, ya kan. Ah, Jadi kita sempat inilah ke Surabaya, lalu melanjutkan kuliahnya juga di daerah Jawa Timur, ya kan. Jawa Timur. Ya, sampai akhirnya pulang lagi ke Jambi, ya kan. Ya, tentu harapan untuk mengabdi lah mengabdi. di Jambi. Di Biasanya kampung itu halaman. kalau kembali lagi ke Jambi itu karena sudah minum air Batanghari kan. Iya, Masih kembali lagi. Betul lah itu. betul. Betul. Jadi walaupun sejauh kita pergi, Ya. pasti akan kembali lagi ke Betul, Jambi. betul, Gitu. Tapi di antara saudara-saudaranya Bang Omas ini, Ya. apakah mengikuti jejak orang tua sebagai akademisi? Ya, memang dari kita berlima ya, kakak beradik semuanya itu macam-macam. Kebetulan orang tua saya juga kerja juga macam-macam ya kan. Oh, Waktu itu sempat jadi akademisi, sempat jadi politisi, sempat di eksekutif, pernah di legislatif, bahkan juga pernah di yudikatif ya kan. Jadi semua mungkin diborong lah. Karena Jadi memang lengkap, peraturan waktu itu kan diperbolehkan. Iya. Jadinya memang pilihan daripada anak-anaknya kalau secara pribadi dari orang tua tidak pernah mewajibkan kita mesti memilih. Oh, jadi Salah diberikan satu. kebebasan. Artinya kita diberikan kebebasan, ya kan, sesuai dengan alam di Indonesia sekarang lah, demokrasi ya kan. Sehingga kita diberikan pilihan, silakan mau menjadi apa, nah, dengan catatan ya harus berani mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dengan segala keputusan tersebut. Ya kan. Saya juga sebenarnya kalau bicara basic sempat di bidang usaha terlebih dahulu, ya kan, sebelum sampai dengan hari ini ya. Jadi seorang entrepreneur lah ya. Alhamdulillah. Apakah usaha itu masih dijalankan sekarang Ya, atau karena memang aturan ya dari undang-undang penyiaran. Sementara kita stop lah. Kita fokus untuk ngurusin dunia penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Ya kan? Itu tadi yang saya bilang ini ya bagian dari konsekuensi lah daripada apa yang sudah kita pilih kan, Mandra, begitu. jadi harus bisa memilah-milah Betul. mana yang harus lebih dahulukan yang memang ini terpenting untuk apalagi ini menyangkut dunia penyiaran ya Mas ya. Jadi memang harus disampaikan. Tapi kan itu ada batas waktunya, gitu, Mas ya. Atau nanti akan, cuman nggak tahu kalau nanti ya berlanjut lagi. Tapi by the way, Bang Mas ini sudah jatuhnya periode kedua ya, Ya, untuk, alhamdulillah, ya kan. di Komisi Penyiaran ini. Betul. Jadi saya bergabung di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi itu di awal tahun 2021. Ya, awal tahun 2021. Kan? Sempat belajar dulu ya kan, banyak mencari tahu lah Ya, kondisi penyiaran di Jambi itu seperti apa. Ya kan? Nah, alhamdulillah kemarin di tanggal 16 Mei tahun 2024 saya dilantik kembali untuk periode yang kedua. Ya, alhamdulillah diberi tanggung jawab dan diberi amanah oleh teman-teman di KPID untuk menahkodai ya. ya. Ibaratnya karena tadi sudah bicara Sungai Batanghari ya, istilahnya kita pakai nakoda lah gitu. Nakoda. Dulu kita sempat jadi ABK, sekarang alhamdulillah jadi nakoda. Ya. Cuman nggak ada istilah dua nakoda gitu ya dalam satu kapal. Jadi begini, di KPID itu kita ada 7 orang pimpinan yang kita sebut dengan komisioner karena kita terlibat dalam lembaga komisi. Ya. Kita punya hak yang sama, kita punya tanggung jawab yang sama. Hanya saja bedanya, jadi ada 3 bidang di KPID itu
ada yang ngurusin bagian isi siaran. Jadi memang fokusnya setiap hari mengawasi seluruh isi siaran yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di bidang penyiaran. Di bidang penyiaran itu pertama tentu televisi, lalu radio, kemudian jaringan TV kabel. Nah, itu yang menjadi wilayah kerja daripada KPID. Lalu ada bidang di kelembagaan. Di kelembagaan itu memang fokus untuk membangun kerjasama. Terakhir kami kemarin baru saja ya melakukan MOU ataupun perjanjian kerjasama dengan BKKBN dalam hal penyebar luasan informasi. Artinya banyak sekali lembaga-lembaga yang kita bangun kerjasamanya melalui bidang kelembagaan tadi. Lalu bidang yang ketiga ada namanya PKSP. Jadi dulu bidang perizinan namanya. Tapi karena ada undang-undang Cipta Karya yang terbaru, akhirnya yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin terkait dengan lembaga penyiaran itu diambil alih oleh kementerian, sekarang namanya Komdiji ya. Kalau dulu kan Kominfo ya, sekarang jadi Komdiji. KPID memang sekarang fokusnya memang ngurusin isi siaran saja. Tapi nanti insya Allah dalam waktu dekat Om Andra kita akan melaksanakan program launching ya kalau bahasa kerennya. Itu ada aplikasi Smile. Jadi kita melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kemarin kita sudah sidak nih beberapa lembaga-lembaga penyiaran yang ada di seluruh Provinsi Jambi. Ternyata di lapangan banyak yang kita temui, beberapa lembaga penyiaran itu sudah berganti kepemilikan. Nah, sementara kebanyakan dari teman-teman LP karena menganggap KPID ini tidak lagi bicara masalah izin ya, mereka tidak melapor ya kan. Nah, sehingga kita kebingungan nih, kenapa nih radionya namanya tetap sama, ya kan, tapi sudah berbeda kepemilikan. Nah, itulah berangkat dari situ kita berkoordinasi dengan KPI Pusat tentunya. Nanti insya Allah dari KPI Pusat juga hadir ya. Nanti juga teman-teman di Jambi TV ya dan seluruh lembaga penyiaran akan kita undang seluruhnya. Nah, nanti kita akan jelaskan di mana nih posisi KPID sekarang. Kemudian karena teman-teman kan masih banyak beranggapan begini. Setiap masalah yang timbul dari lembaga penyiaran itu ngadunya pasti ke KPID. Nah, ternyata ada beberapa hal yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan daripada KPID. Nah, itu kita juga pengen jelaskan nanti kepada jadi teman-teman. itu yang harus disosialisasikan ke teman-teman agar mereka paham. Nah, jadi itu yang jadi tanda tanya besar saat ini mereka. Jadi mereka itu seperti kayak kehilangan arah. Dan KPID sendiri, aduh nih gimana nih? Aku juga harus gimana nih? Ya mungkin ini satu langkah yang baik kalau menurut aku pribadi gitu sih ya. Tapi terlepas dari itu semua, bicara mengenai KPID yang tadi sudah sedikit disinggung sama Bang Kemas, tentunya ini ada sangkut paut masih cerita mengenai biografinya Bang Kemas. Ini apakah memang ini cita-cita pada saat waktu masih kecil untuk memang sudah terpikir jadi ketua KPID? Aku harus jadi ketua nih penyiaran ini. Apakah sudah kepikir dari kecil itu? Kalau menjawab itu tentu belum ya. Karena waktu saya lahir KPID belum ada. Jadi KPID itu lahir dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ya. Kalau saya lahirnya jauh sebelum itu, ya kan. Bahkan saya udah mau selesai kuliah gitu kan. Dan di Jambi sendiri pun ya kan KPID berdiri itu kalau tidak salah itu di awal-awal tahun 2014 atau di bawah itu lah 13-14 ya kalau saya tidak salah ya. Nah, jadi memang seperti tadi saya sudah sampaikan, basic awal saya kan memang bukan murni orang penyiaran. Tapi saya orang di kalangan usaha lah ya, usaha. Tetapi karena memang saya ini dari zaman kuliah itu aktif di beberapa organisasi, sehingga dari sana banyak mengenal lah tokoh-tokoh jurnalis, ya kan, tokoh-tokoh penyiaran, bahkan dari beberapa organisasi juga pernah
satu organisasi dengan orang-orang penyiaran. Dari situ banyak belajar, ya kan. Oh ternyata dunia penyiaran di Jambi itu kondisinya seperti ini, ya kan. Awalnya belum terpikir Ya. untuk bergabung sama KPID ya, karena memang waktu itu belum ada. Jadi kemana nih? mau Betul bergabung? ya kan. Nah, tapi lambat laun setelah terbentuk di Jambi, dari situ mulai timbul keinginan untuk sama-sama. Ya, artinya KPID juga nggak bisa bekerja sendiri ya. Untuk membangun dunia penyiaran di Jambi, saya pikir perlu. Kalau istilah zaman dulu yang sering kita kenal itu kan gotong royong ya, Om Andra ya. Nah, sekarang kan sudah banyak terlupakan itu kan. Nah, saya coba membangun komunikasi dengan berbagai macam pihak, ya kan. Bagaimana ini kondisi penyiaran di Jambi? Kita tahu ya kan bahwa di era digital saat ini banyak sekali media-media platform ya, yang berbasis digital itu jauh lebih digemari daripada lembaga-lembaga mainstream ya, seperti lembaga penyiaran. Nah itu menjadi tanggung jawab KPID karena KPID selaku pembina dan juga pengawas daripada seluruh lembaga penyiaran itu mulai berpikir apa nih inovasi yang mesti kita buat ya kan supaya masyarakat tetap bisa menikmati tontonan ya kan yang bisa menjadi tuntunan dan menjadi corong ya dari pusat informasi dan edukasi serta hiburan yang ada di Jambi itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Apakah itu mungkin salah satu misi atau motivasi Bang Kemas ini untuk akhirnya ini pilihan yang tepat, ini aku harus di komisi penyiaran karena ada misi yang aku ingin bawa. Betul. Agar ini bisa tercapai. Salah satunya mungkin yang sudah disebutkan itu. Betul. Nah, sekarang ini kan era digitalisasi nih Bang Mas. Betul. Komisi penyiaran identik dengan masalah penyiaran. Betul. Apakah itu termasuk juga yang di luar penyiaran yang konvensional yang seperti Bang Mas tadi bilang, televisi, radio. Sekarang ini kan sudah banyak media-media elektronik seperti TikTok, ya, Instagram yang menyiarkan tontonan. Apakah itu termasuk juga salah satu tanggung jawab dari KPID ini? Atau ya itu belum termasuk lah gitu loh. Tapi di situ ada penyiarannya gitu loh. Ada penyiaran yang cukup masif. Betul. Ya. Ini tentunya jadi tantangan sendiri. Apakah ini memang masuk di kategori Jadi KPID? KPID Jambi kan punya layanan hotline ya. Ya. Jadi segala bentuk pengaduan terkait dengan lembaga penyiaran yang ada di Jambi itu kita bisa tampung. Karena itu memang diatur dalam undang-undang penyiaran. Ya, ya. Nah, seperti pertanyaan Om Andra tadi, apakah media-media platform digital yang di luar lembaga mainstream itu termasuk dalam kewenangan KPID? Tentu belum. Iya, iya. Karena undang-undang ini kan dibuat di tahun 2002. Waktu itu seingat saya media sosial tidak sedahsyat sekarang ya. Betul. Dulu adalah media sosial, tapi memang waktu itu baru batas ya mengetik aja. Kalau sekarang kalau kita lihat kan teknologi luar biasa ya. Bahkan banyak sekali masyarakat ya itu yang mendapatkan informasi lebih awal dari media sosial, dibandingkan dengan lembaga penyiaran yang ada. Karena memang KPID sekarang ini sedang bersama-sama dengan KPI Pusat dan sekarang sudah ada di rancangan undang-undang penyiaran itu sedang menggodok terkait hal tersebut. Artinya, berarti sedang betul, sekarang sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Bahkan kita insya Allah nanti Senin akan ada diskusi terkait pembahasan RUU tersebut. Ingin memasukkan kewenangan KPID itu ke dalam media-media yang baru tadi, yang media sosial, ya kan, kemudian jaringan TV ya, yang berbayar kan banyak sekarang ya. Betul. Nah, itu nanti kita coba, kalau memang disetujui nanti oleh DPR RI, tentu kita bisa merambah ke sana, karena memang berdasarkan pengamatan ya, Om Andra ya, dan juga pengaduan dari masyarakat, banyak sekali tayangan-tayangan di sana itu yang pertama tidak sesuai dengan adat dan istiadat kita.
ya kan. Kemudian banyak tayangan-tayangan yang di dalam undang-undang penyiaran itu tidak diperkenankan sebenarnya, ya kan. Mohon maaf, contoh misalnya ada tayangan yang memperlihatkan bentuk tubuh orang itu seperti tidak ada batas lagi lah, ya kan. Nah, itu kan kalau di dalam undang-undangnya memang tidak diperbolehkan. Sementara teman-teman di lembaga mainstream itu ketat betul aturannya. Mau mengeluarkan suatu program itu kadang-kadang suka diskusi ya. Dan saya juga mengapresiasi kepada Jambi TV khususnya. Itu setiap kali mau bikin program apa pasti konsultasi terlebih dahulu supaya itu tadi menghindari daripada sanksi ya. Karena kita diberikan kewenangan untuk menegur secara lisan, kemudian menegur secara tertulis, bahkan yang sanksi yang terberat itu bisa dikenai denda. Ya kan? Nah, kalau sekarang ini belum bisa memberikan sanksi ya untuk untuk medsos memang medsos ya. Karena kita kan belum belum punya kewenangan. Jadi hanya terima masukan aja nih. Ya, yang sementara bisa kita lakukan ya himbauan. Tapi memang bukan wilayah kerja daripada KPI. Nah, insya Allah nanti kalau memang diberikan kewenangan oleh DPR RI ya untuk pembentukan undang-undang baru, insya Allah nanti kita akan bisa masuk ke wilayah-wilayah itu, Komandan. Ya, mudah-mudahan aja nih, karena kita juga butuh penyeimbang, butuh filter dalam hal-hal semacam itu agar tidak bablas gitu loh. Tapi di satu sisi juga jangan sampai nanti ya mengekang yang namanya dinamika orang untuk dalam mengungkapkan keinginan mereka di media seperti itu.